Bayangin, jadi istri seorang raja paling berkuasa di Inggris, tapi malah berakhir tragis di bawah guillotine. Catherine Howard, istri kelima Raja Henry VIII, punya kisah yang gak cuma bikin bulu kuduk merinding, tapi juga meninggalkan misteri hingga sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa kisahnya jadi teror sampai saat ini? Yuk, kita kupas bareng. Okay, let's go. Catherine Howard lahir sekitar tahun 1523 dari keluarga bangsawan kecil, tetapi memiliki hubungan dengan salah satu keluarga paling berpengaruh di Inggris, keluarga Howard. Dia adalah keponakan Thomas Howard, Adipati Norfolk yang sangat berkuasa di Istana Tudor. Catherine juga merupakan sepupu Anne Boleyn, istri kedua Raja Henry VIII, yang nasibnya tragis karena dieksekusi atas tuduhan perzinahan dan pengkhianatan. Hubungan darah ini, meskipun menghubungkan Catherine dengan lingkaran kekuasaan, juga tampaknya menjadi awal dari rangkaian nasib buruk keluarga Howard. Catherine tumbuh dalam lingkungan yang kurang disiplin. Dia dikirim untuk tinggal bersama Agnes Howard, janda Adipati Norfolk, di mana dia mengalami pendidikan yang tidak terarah dan kebebasan yang berlebihan. Dalam lingkungan ini, Catherine terlibat dalam hubungan asmara yang tidak resmi, yang kelak akan menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Ketika Catherine menjadi salah satu dayang Anne of Cleves, istri keempat Raja Henry VIII, kecantikannya segera menarik perhatian sang raja. Tidak lama setelah pernikahan Henry dengan Anne of Cleves dibatalkan, Catherine menjadi istri kelima Henry pada tahun 1540. Pada saat itu, Henry sudah berusia hampir 50 tahun, gemuk, dan menderita banyak penyakit, sementara Catherine masih remaja. Awalnya, Catherine dianggap membawa keceriaan dan semangat muda ke istana. Namun, masa bulan madu mereka tidak berlangsung lama. Kabar tentang masa lalu Catherine, termasuk hubungannya dengan pria seperti Francis Derham, mulai mencuat. Lebih buruk lagi, Catherine dituduh berselingkuh dengan Thomas Culpeper, seorang pria yang dekat dengan raja. Tuduhan ini menjadi bencana, mengingat betapa obsesifnya Henry terhadap pengkhianatan. Saat masih remaja, Catherine Howard tinggal di rumah Duchess of Norfolk, Agnes Howard, janda dari Adipati Norfolk yang sangat berpengaruh. Rumah ini bukanlah tempat yang disiplin atau terkontrol dengan baik. Sebaliknya, lingkungan di sana cenderung longgar untuk ukuran standar moral pada zaman Tudor. Anak-anak muda yang tinggal di bawah asuhan sang Duchess seringkali dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, tanpa pengawasan ketat. Ini memberi ruang bagi perilaku yang dianggap tidak pantas, khususnya untuk gadis-gadis muda dari keluarga bangsawan. Di rumah inilah Catherine mulai mengenal hubungan asmara. Salah satu hubungan awalnya adalah dengan Henry Manos, seorang guru musik. Meskipun hubungan ini mungkin tidak sepenuhnya melibatkan kontak fisik, surat-surat dan kesaksian yang muncul kemudian menunjukkan bahwa interaksi mereka cukup intim untuk ukuran zaman itu. Namun, hubungan ini tidak bertahan lama. Catherine kemudian menjalin hubungan dengan Francis Derham, seorang sekretaris keluarga yang lebih tua darinya. Hubungan mereka jauh lebih serius, dengan beberapa bukti menunjukkan bahwa mereka mungkin pernah bertukar janji untuk menikah, meskipun tidak secara resmi. Namun, Catherine tampaknya tidak menyadari bahwa hubungan ini, yang terjadi ketika dia masih remaja dan jauh dari sorotan istana, akan menjadi bom waktu di masa depannya. Ketika dia kemudian menarik perhatian Raja Henry VIII dan menjadi istrinya, masa lalunya yang kurang terkendali ini tetap tersembunyi untuk sementara waktu. Pada saat itu, Catherine adalah lambang kecantikan dan kesegaran muda. Sesuatu yang sangat menarik bagi raja yang sudah menua dan sedang mencari kebahagiaan setelah pernikahannya yang gagal dengan Anne of Cleves. Tetapi setelah Catherine menjadi ratu, masa lalunya mulai terungkap. Musuh-musuh politiknya di istana, yang ingin menjatuhkan keluarga Howard, dengan cepat menggunakan informasi tentang hubungan Catherine dengan Francis Derham untuk merusak reputasinya. Ketika bukti-bukti ini terkuak, terutama surat-surat Catherine kepada Culpeper, Henry VIII merasa dikhianati dan marah. Sang raja, yang sebelumnya sangat tergila-gila pada Catherine, berubah menjadi lawannya yang paling berbahaya. Masa lalunya yang ceroboh di rumah Duchess of Norfolk, yang dulunya tampak seperti kenangan remaja, kini menjadi alasan utama kehancurannya. Pada 13 Februari 1542,
Catherine Howard, istri kelima Raja Henry VIII, menghadapi akhir hidupnya di Tower of London. Setelah tuduhan perzinahan dan pengkhianatan, Catherine dijatuhi hukuman mati. Meskipun masih sangat muda, hanya sekitar 19 tahun, dia telah menyaksikan bagaimana kekejaman Istana Tudor dapat mengakhiri hidup seseorang dalam sekejap. Malam sebelum eksekusinya, Catherine dikabarkan mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk usianya. Keesokan paginya, Catherine dibawa ke tempat eksekusi. Hari itu dingin, dengan atmosfer yang suram. Para saksi mata, yang sebagian besar adalah pejabat dan bangsawan, menyaksikan dengan diam. Catherine naik ke panggung eksekusi dengan anggun, meskipun jelas terlihat ketegangan di wajahnya. Dalam momen terakhirnya, dia menyampaikan pidato singkat. Kata-kata terakhirnya penuh penyesalan. Catherine mengakui kesalahannya dan memohon ampunan dari Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia merasa pantas menerima hukuman ini, tidak hanya karena kesalahan terhadap raja, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya, Catherine berlutut di depan blok pemenggalan. Algojo, yang sudah terlatih untuk melakukan pekerjaannya dengan cepat dan tanpa kesalahan, menunggu aba-aba. Dalam hitungan detik, kepala Catherine dipisahkan dari tubuhnya dengan satu tebasan bersih. Kematiannya, meskipun cepat, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Inggris sebagai pengingat tentang kerasnya kehidupan di bawah pemerintahan Raja Henry VIII. Tubuh dan kepalanya dimakamkan tanpa upacara di kapel St. Peter at Vincula di dalam Tower of London, di samping sepupunya Anne Boleyn. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Catherine cuma korban politik? Atau dia memang salah karena pengkhianatannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita sejarah menarik lainnya.